Itu. Dan ada lehernya dikit. Ada leher di sini. Jangan lupa yang menentukan terbentuknya sebuah huruf kepala ko, kepak dan waw itu ada leher di sini. Jika tidak ada leher maka tidak bakalan terbentuk, bakalan tidak sesuai dengan kaidahnya. Kemudian kita naik ke huruf lam. Ketika ko atau huruf apapun ketika bertemu dengan huruf lam, dia naiknya agak pendek. Ya, lebih pendek dari ketika ketemu alif akhir. Kalau ini kan ketika ketemu alif akhir, dia panjangnya sama dengan alif 5 titik. Tapi ketika ketemu dengan lam, tingginya ini lebih pendek, ya, sekitar 3 titik dari sini. 3 titik. Kenapa 3 titik? Karena kalau ketika lam itu turun ke bawah sebanyak 1,5 titik. Nih turun ke bawah. Ini 1,5 titik turunnya. Jadi ada pancingan turun dulu. Jangan sejajarkan sama garis ketika lam. Terus ditarik. Tarikan ini sama dengan membuat huruf nun. Kedua. Kemudian kita lanjut ke huruf H. Nah, huruf H ini merupakan huruf termasuk huruf yang paling sulit, ya. Makanya benar-benar diperhatikan cara penggoresannya. Goresan pertama, tarikan pertama dalam huruf H itu dari tebal ke tipis. Posisi tetap sama, dia lurus. Di tebal ke bawah makin tipis. Diputar. Dihandam ini diputar nih, biar tipis. Karena kalau tidak diputar, dia bakal tebal semua seperti di atas. Nah, tarikan kedua ini yang sering salah ketika penulisan. Tarikan kedua ini dia ada goyangan. Ini goyang nih. Jadi di sini ada goyangannya. Tidak melengkung, tidak juga lurus. Ada gelombang. Gelombang. Di situ. Tarikan kedua, tarikan ketiga, dia masuk ke dalam ini nih. Tarikan ketiga. Masuk keluar. Ini bentuknya sama seperti fa tengah atau kop tengah. Bentuknya sama. Tidak ada bedanya. Terus tarik dari sini ke waw. Jangan lupa geser dikit. Ya. Tarik. Jadi biasa cara buat ekor waw itu pakai ujung hadamnya. Baru dilukis, dihitamkan. Ya. Sudah. Ekskul kaligrafi ya Pak ya? Oh iya. Kawan. Ini depan. Boleh ya. Depan boleh depan. Oke, sekarang kita ke kalimat berikutnya yaitu qul huwallah, lafaz Allah ya. Seperti kemarin, seperti biasa. Buat alif itu berapa titik panjangnya?
5 titik ya. Ya, dikira-kira. Kalau kita sudah terbiasa buat alif, ingat miringnya ke kiri. Miringnya ke kiri. Kemudian lafaz Allah sama seperti kemarin. Pertama itu tarikan pertama itu 4 titik. Dan ada goyang juga bergelombang. Jadi tidak sama kemiringannya dengan alif, lebih miring lagi kalau di lafaz Allah itu. Ingat ketika buatan lafaz Allah dari lam pertama ke lam terakhir itu makin turun. Dia tidak sejajar ataupun zigzag gitu. Jangan sampai buat seperti itu. Oke. Lanjut. Usahakan ketika pembuatan alif, semua alif dalam kalimat tersebut miringnya harus sama, ketebalannya juga harus sama, panjangnya juga harus sama, konsisten. Ketika pembuatan dal, huruf dal itu kemiringannya hampir sama dengan lafaz Allah ini kemiringannya. Jadi tidak sama. Ketika ke huruf dal akhir itu miringnya berbeda dari alif. Dia lebih miring. Iya, masih benar. Kemudian Duduk dulu. Duduk dulu. untuk pembuatan doma itu harus lebih kecil dari ukuran tulisan. Jangan disamakan ukurannya ya. Harus lebih kecil dari ukuran tulisan. Yang lebih kecil itu harokat itu harakat doma, kemudian tasdid. Tasdid itu harus lebih kecil daripada ukuran tulisan. Kemudian harokat sukun fathah itu menggunakan ukuran tulisan. Fathah. Kemudian doma itu kecil.
Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan harokat fathah itu kemiringannya harus sama. Mau pendek, mau panjang sekalipun kemiringannya itu harus sama. Jangan ada yang miring, ada yang bujur, ada yang tipis, ada yang tebal, dan juga ketebalannya pun juga harus sama. Ya. Ketebalannya harus sama, baik pendek maupun panjang. Paham? Jadi dalam setiap goresan kaligrafi itu semua ada aturannya. Bermasain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apa yang susah kira-kira? Kalau yang susah, tahu. Kalau tidak ada, silakan dicoba langsung ke kertasnya masing-masing.